Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi li'itmami bisahri siyam wa azana bisahri siyam. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak, ibu-ibu, jemaah tarawih rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah sambil mengucapkan kata-kata alhamdulillah kita masih dipertemukan dengan Ramadan tahun ini. Mana tahu di antara kita ini merupakan Ramadan terakhir yang kita laksanakan. Sudah 8 hari kita mendirikan Qiyamul Ramadan, melaksanakan ibadah Ramadan. Marilah momen ini kita pergunakan sebaik-baiknya. Semoga nanti di akhir Ramadan kita betul-betul mendapatkan predikat manusia muttaqin, manusia yang takwa. Ada doa Nabi di 10 awal Ramadan itu, ya Allah, ya Tuhan, hamba mohon kepadamu Allah, andai kata engkau akan cabut nyawaku hari ini, hamba minta di-delay Allah, minta ditangguhkan, beri kesempatan hamba untuk bisa menyelesaikan Ramadan untuk tahun ini. Ini doa Nabi. Beliau minta delay, minta ditangguhkan, minta diberi kesempatan, kalaupun nyawanya akan dicabut, tolong nanti selesai Ramadan saja cabut. Begitu agung, mulia, dan dahsyatnya bulan Ramadan. Ada 2 kata-kata yang keluar dari mulut Nabi menyangkut dahsyatnya bulan Ramadan itu. Yang pertama, Nabi mengatakan, haramallahu jasadihi ala niran. Orang yang melaksanakan ibadah Ramadan dengan gembira, dengan tenang, dengan ikhlas, Allah mengharamkan atas dirinya neraka. Menurut kaidah usul fikih, kalau Allah sudah mengharamkan neraka, mafhum mukhalafahnya, feedbacknya, insya Allah kita akan masuk surga. Yang kedua, keluar dari mulut Nabi kata-kata yang berbunyi, ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Dan juga Nabi sering menyebut ayat yang berbunyi, yukaffir anhu sayyatihi wa yu'azzim lahu ajran. Dihapuskan seluruh dosa-dosanya, dilipat gandakan pahalanya. Kalau kita bawa lagi ke kaidah usul fikih, kalau Allah sudah menghapuskan dosa kita, melipat gandakan pahala kita, insya Allah semua kita akan masuk surga. Bapak Ibu, saya tadi malam membaca kitab Irsyadul Ibad ila Fisrabi Rasyid. Kapan Allah mengharamkan diri kita neraka dan menghapuskan seluruh dosa kita dan melipat gandakan pahala kita? Itu di dalam kitab itu saya baca paling tidak ada 3 hal faktor penunjang dalam kita melaksanakan ibadah Ramadan. Yang pertama, niat. Yang kedua, tujuan kita melaksanakan ibadah Ramadan. Yang ketiga, iman dan ilmu pengetahuan kita melakukan Ramadan. Saya sekalian punya cerita pendek. Seorang profesor bertemu dengan seorang
yang profesinya sebagai nelayan. Sudah 30 tahun lamanya dia nelayan. Profesi itu dia tekuni. Proposer ini bertanya, Pak, apa niat Bapak sebagai nelayan? Dijawab nelayan ini, ya niat saya mencari ikan. Kata Profesor, malang, rugi. Sia-sia Bapak sudah habiskan umur Bapak 30 tahun sebagai nelayan. Kenapa Bapak tidak berniat untuk berubudiyah kepada Allah? Karena nanti hasil nelayan itu untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kenapa tidak Bapak niat untuk beribadah kepada Allah? Gitu juga sekalian, bagi kita ada yang umur 60 tahun, 50 tahun, paling tidak kita sudah 30 kali kita melaksanakan ibadah Ramadan. Ya, kalau niat kita tidak benar, niat kita tidak lurus, ya, niat kita tidak ikhlas, ya percuma juga, sia-sia kita sudah 30 tahun melaksanakan ibadah Ramadan. Di niat kita jangan faktor yang lain, jangan ingin dipuja, dipuji, ingin disanjung, atau juga faktor-faktor yang lain. Tapi niatlah karena Allah, lillahi wa ta'ala. Atau Nabi juga pernah menyebut kata-kata, man qatala takunu kalimatullah yalhuya fahuwa fisabilillah. Manusia yang syahid itu bukan manusia yang mati di medan laga saja, di medan perperang saja, kata Nabi. Tapi meninggal dia di saat dia meninggikan kalimat Allah, li'ila kalimatullah, itu syahid namanya. Surga jaminannya. Jadi kalau kita melaksanakan ibadah Ramadan betul-betul ikhlas, lurus niat kita, meninggal kita dalam Ramadan ini, surga jaminannya. Yang kedua sekalian, proposer ini bertanya, Bapak 30 tahun lamanya melaut itu punya ilmu enggak tentang ilmu kelautan? Apa jawabnya? Ada ilmunya toh. Saya cuma mewarisi pekerjaan mulai dari nenek saya dulu, bapak saya kerja ini terus, ya. Itu aja ilmu saya. Jadi bapak tidak punya ilmu pengetahuan tentang kelautan. Ini yang masuk umpamanya kapan badai itu kencang, kapan gelombang itu tiba. Kalau terjadi umpamanya hal-hal yang tidak diduga di laut, nanti kapalnya, perahunya bisa karam gitu. Betapa ruginya bapak, malang bapak, 30 tahun sia-sia bapak. Gitu juga sekalian. Kita melaksanakan ibadah Ramadan yang sudah 30 tahun umpamanya. Kalau kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan melaksanakan ibadah Ramadan itu, sia-sia juga kita. Minimal kita tahu mana puasa kita yang diterima oleh Allah, mana puasa kita yang batal dengan perbuatan-perbuatan tidak tahu kita sendiri. Ini minimal. Ini usulan. Yang ketiga pertanyaannya, apa tujuan Bapak melaut? Ya, tujuan saya tangkap ikan, berhari-hari saya di laut. Setelah dati ikan dapat, saya bawa ke darat, saya jual, uangnya saya pergunakan untuk biaya keluarga saya, anak istri saya. Ini lebih malang lagi Bapak. 30 tahun Bapak sia-sia umur Bapak. Kenapa Bapak tidak bertujuan untuk takharub ilallah dan mencari ridha Allah, mardhatillah? Saya ingatkan lagi sekalian, di Bapak Ibu-ibu melaksanakan ibadah Ramadan, tujuan kita juga harus jelas, jangan faktor-faktor yang lain. Tapi ada janji Allah, la'allakum tattaqun. Kita akan memperoleh manusia, berdikat manusia muttaqin Allah. Jadi kita melaksanakan ibadah Ramadan agar semua dosa kita diampuni Allah. Ya, Allah mengharamkan diri kita neraka dan insya Allah kita masuk surga. Ini harus, jangan hanya faktor niat keluar melenceng atau tidak dengan ilmu pengetahuan, atau tujuannya melaksanakan ibadah Ramadan itu semata-mata untuk bargaining kepada Allah. Sekalian, saya lihat di sini waktunya 15 menit. Saya ingin tutup ceramah Ramadan ini. Bagaimana kalau bahaya beribadah itu hanya untuk bargaining? Seorang anak datang ke ibunya membawa selembar kertas dan sebuah pulpen. Begitu dia berhadapan dengan ibunya, Bu, tadi saya terima rapor, saya dapat ranking pertama, juara 1
Nilai saya bagus sekali, Bu. Jadi Ibu, saya catat di sini, Ibu bayar 200.000. Setiap pagi, Bu, sebelum Ibu bangun, saya sudah siapkan semua. Keadaan dapur sudah beres. Saya sudah masak air, rebus air, sudah masak nasi. Pokoknya sudah beres semuanya. Ibu belum bangun. Itu saya lakukan tiap hari, Bu. Ini juga Ibu bayar 200.000. Pergi sekolah, Bu, biasanya anak-anak itu diantarkan bapaknya. Ada yang dengan mobil, ada yang dengan sepeda motor. Minimal mereka ya pakai angkot, pakai bis. Tapi saya, Bu, setiap hari pergi sekolah jalan kaki, Bu. Ini juga Ibu bayar 200.000. Hari Minggu, Bu, anak-anak yang sebaya dengan saya, mereka hari libur itu pergi rekreasi ke Ancol, ke Taman Mini. Paling tidak dia pergi ke mall, pergi berbelanja, pergi shopping. Tapi saya, Bu, setiap hari Minggu itu mencuci pakaian, membereskan rumah, menyapu dan merapikan segalanya. Saya tidak pernah rekreasi, Bu, tidak pernah shopping. Ini juga Ibu bayar 200.000. Setiap Ibu berpergian, Ibu tidak pernah bawa adik-adik ikut. Adik-adik itu tinggal bersama saya, Bu. Saya yang merawatnya, mulai dari memandikan, memberi pakaian dan lain sebagainya. Ini juga Ibu bayar 200.000. Dalam catatan itu ada 10 perselian tuntutan anak kepada ibunya. Kalau 10 kali 200.000 berapa uangnya? 2 juta. Ini hak saya, Bu, kewajiban Ibu. Ibu harus bayar. Ibu ini berkata dengan penuh arif dan bijaksananya, dengan penuh lemah lembut dan kasih sayangnya. Ini betul-betul Ibu ini berfungsi sebagai orang tua. Nah, itu kertas itu, nak, tolong kamu balik. Karena di depannya tadi sudah penuh 10 poin. Tolong kamu belat, nak, balik. Pegang pena itu baik-baik, nak. Dengar kata-kata Ibu. Insya Allah, nak, semua kewajiban Ibu dan hakmu akan Ibu bayar. Tunai, nak, Ibu bayar. Tapi dengar kata Ibu baik-baik. 9 bulan, nak, kamu dalam kandungan. 9 bulan Ibu hamil, nak. Kemana pergi Ibu bawa kamu. Ibu tidak pernah merasa apa, Selen? Merasa punya beban. Walaupun matahari tiba, Ibu berkeringat. Ibu bawa jalan, nak. Napas Ibu tidak teratur. Setiap malam Ibu mencoba bangun, mencoba tidur. Ingin Ibu tidur pulas dan nyenyak. Tapi apa kata nak? Apa yang terjadi? Ibu bawa miring ke kanan, rasanya tidak enak. Miring ke kiri ada yang menganjal, nak. Bawa Ibu bawa telentang untuk tidur nyenyak juga tidak bisa, nak. Akhirnya Ibu bawa duduk termenung membawa beban ini. Hampir setiap malam Ibu tidak pernah tidurnya. Ini, nak, tolong kamu catat baik-baik, 200.000. Di saat melahirkan, Ibu bersabung nyawa, nak. Ini perjuangan antara hidup dan mati Ibu lakukan, nak. Banyak ibu-ibu yang tidak selamat. Banyak ibu-ibu yang dipanggil oleh Allah meninggal dunia. Tapi alhamdulillah, nak, Ibu dan kamu selamat. Ini kamu catat
200.000. Di saat kamu tergolong bayi, setiap malam kamu baru bisa tidur kalau subuh sudah datang. Biasanya sebelum subuh itu kamu selalu menangis, berteriak, minta susu, buang air kecil, buang air besar, sampai subuh datang kamu tidak pernah tidur. Bermacam-macam permintaanmu, nak. Ibu rawat kamu dengan baik-baik, dengan penuh kasih sayang, nak. Ibu juga tidak pernah tidur semalaman. Ini kamu catat 200.000. Di saat kamu tergolong anak-anak, ibu rawat kamu dengan kasih sayang, dengan penuh perhatian. Ibu mandikan, ibu beri makan, ibu beri pakaian. Ibu selalu memasak, nak. Tidak pernah ibu beli di restoran. Ibu lihat kamu di saat makan lalapnya luar biasa, nak. Tahukah anak, itu bumbunya bumbu cinta, bumbu kasih sayang, nak. Kamu catat, bayar 200.000. Suatu ketika kamu luput dari mata ibu, nak. Kamu jatuh dari tangga, berlumuran darah. Lalu ibu berteriak, ibu kejar kamu, nak. Ibu angkat, ibu gendong, ibu bawa kamu ke rumah sakit, nak. Di rumah sakit itu 1 minggu lamanya kamu koma, nak. Setiap malam, setiap hari 24 jam selama kamu koma itu, nak, ibu tatap wajahmu. Ibu belai keningmu, nak. Rasanya jantung ibu di waktu itu mau copot, nak. Ibu takut kehilangmu. Ibu harap kamu hidup, nak. Setiap malam ibu berdoa, ya Allah, ya Tuhan, ya Rabbi, panjangkan umur anak saya, sihatkan dia, ya Allah. Andai kata engkau akan cabut nyawa, ya Allah, biarlah nyawa saya saja engkau cabut, Allah, asal anak saya sehat. Ibu pertaruhkan nyawa ibu, nak. Kamu juga catat 200.000, nak. Suatu ketika, nak, bapakmu pergi ke luar kota, perbekalan semua habis. Yang dimasak tidak ada lagi, uang juga sudah habis. Ibu bunuh ego ibu, nak. Ibu rendam emosi ibu. Ibu hilangkan rasa malu ibu. Ibu singkirkan masalah ibu. Ibu datang kepada tetangga, nak, untuk meminjam beras dan meminjam uang yang bisa kamu nikmati, yang bisa kita masak. Alhamdulillah, tetangga mempunyai perhatian kepada kita, nak. Dia beri kita, cuma bisa dimakan, beri makan 2 hari makan. Sementara bapakmu di luar kota seminggu lamanya. Dengan kondisi itu, nak, ibu bawa strategi, bukan metode, cara menghemat. Bagaimana perbekalan ini bisa seminggu lamanya. Ibu masak setiap hari, nak. Ibu suruh kamu makan. Ibu takut kamu lapar. Ibu takut kamu sakit, nak. Kamu bisa makan selama seminggu. Tapi ketahuilah, nak, ibu puasa. Ibu tidak pernah makan, nak, kena kondisi yang begitu modelnya. Ibu pertaruhkan nyawa ibu, ibu puasa, nak. Ibu pertaruhkan kesehatan ibu demimu. Kamu juga catat, bayar 200.000. Ada 10 poin, sekalian. Kata-kata ibu ini yang ditulis oleh anaknya. Anaknya tadi permohonnya 10 poin, sekarang ibu sudah jawab 10 poin pula. Sudah balance. Tapi ada kata-kata ibu yang terakhir. Anandaku sayang, selagi nyawa ibu di kandung badan, nak, selagi ibu hidup, ibu berjanji, ibu berikrar, ibu bersumpah, nak, akan menjaga dan memberi kasih sayang kepadamu. Walaupun kamu nanti sudah jadi orang hebat, walaupun kamu sudah suami, tapi tanggung jawab ibu bersumpah, ibu akan selalu ingatkanmu, nak, dengan kasih sayang ibu. Dengan kondisi itu, bapak sekalian, anak ini
dirangkul ibunya, dipeluk, dicium ibunya sambil menguraikan air mata. Tapi mulutnya berkata, "Ibu, ibu, ibu, aku tidak bermaksud menyakiti hati ibu, Bu. Aku tidak bermaksud melukai perasaan ibu-ibu. Ini aku lakukan semata-mata untuk bergaining, Ibu." Ini bapak-bapak saudara-saudara, bahayanya kalau beribadah hanya sebagai bergaining kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.